Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo yang ada di puncak Bogor. Seorang anak berumur 13 tahun 13. yang berjualan jagung bakar untuk kesembuhan ibunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Pak Jawi lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di puncak Bogor. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di puncak Bogor. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang anak berumur 13 tahun yang berjualan jagung bakar untuk kesembuhan ibunya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang anak laki-laki umur 13 tahun, bersekolah SMP kelas 2. SMP kelas 2. Ya, yang mana ini subscriber kita termuda. Termuda ya. Dia selalu melihat Pintu Misteri sambil menunggu dagangannya. Iya. Walaupun sepi, ya menemaninya ya handphone GG. ya. Ini salah satu subscriber kita ya yang mencoba like, comment, dan share untuk kesembuhan ibunya yang sedang sakit. Ibunya kurang lebih berumur 45 atau 43 itu. Yang terkena gula darah, yang kakinya membusuk, yang harus diamputasi. Dia mencoba untuk mengobatinya supaya tidak diamputasi. Ya. Dia berjualan
jagung bakar di puncak Bogor. Wah, semangat Lea. Oh, Masya Allah. Dia selalu like, komen, dan share untuk berikhtiar. Itu ibunya. Ibunya. Alah, anak baik. Ya, berikhtiar dengan ibunya. Ya. Tapi sebelum saya Rgo Sukmo, saya masuk lebih dalam di kehidupan sebelumnya. Kenapa dia melakukan jualan, bisa membagi waktu. Sekolah SMP. Ya. Ternyata saudara kita, adik ini yang berumur 13 tahun, 13 tahun. masih muda tapi mempunyai sifat dewasa. Betul. Dia seorang anak laki-laki, anak angkat Anak dari 3 saudara, dia anak kedua. Ya, ibunya ini janda. janda. Ya, pertama dia punya anak laki-laki juga. Laki-laki juga. Lalu ada dari saudara atau teman atau apa yang menitipkan anak Oh Allah. kepada ibu ini, karena dia yakin ibu ini penyayang anak. Anjir. Dititipkan, ya, dititipkan sampai saat ini. Oh Allah. Dan adik perempuannya adalah adik nomor 3 adalah perempuan. Jadi dari kecil sampai sekarang sering dibully Oh Allah. sama kakak sama adik angkatnya. Oh Allah. Yang kalau misalnya orang yang menghargai dia itu namanya adopsi. Anjir. Adopsi, anak adopsi ya. Anak adopsi. Ya, terus kadang-kadang dibilang anak angkat ya. Tapi yang lebih menyakitkan di hatinya apabila orang-orang menyebut anak pungut. Anak pungut. Ya, tapi malahan anak inilah yang peduli dengan ibu angkat. Dia tahu sekali kalau dia anak pungut. Dia tahu sekali kalau dia anak angkat. Yang mana dibesarkan oleh ibu ini. Apa Ya. yang Adik-adiknya ini, kakak sama adiknya ini malas sekali. malas ngeki ya? Malas sekali. Yang kakak yang pertama yang SMA kelas 2 Anjir. tidak mau membantu. Lah gue. Ya. Kalau misalnya dia lewat pas adiknya dagang itu, Dagangnya. adikmu biarin lah. Dia naik motor dengan teman-temannya. Tapi si adiknya ini, ya, si Virgo ini, ya berjualan, ngelayanin orang, itu jualan. berjualan, dibantu oleh ibunya yang di rumah. Ibunya mempersiapkan Mempersiapkan jagung. jagung dan dia bawa gerobak itu loh. Kalau turun gampang, pas naik, Naiknya itu susah payah. karena dia jualnya naik. naik ke puncak. Iya. Dia setor ke ibunya untuk berobat. Ya, walaupun ada BPJS juga. Betul. Tapi disetor, terus dari uang itu diputerin buat biaya kakaknya, buat dia, buat adiknya. Ya, sepulang itu pun dia masih menyuapkan ibunya loh. Menyuapi. Walah. Sampai dia bilang, "Maaf ya. Maaf kalau kakak sama adikmu tidak memperhatikan kamu, tidak apa-apa, Bu." Oh Allah. Oh, kalau saya nilai itu yang pantas dianggap menjadi anak kandung. bukan. Anak yang nomor 1. Anak nomor 1 si Virgo ini Ya. ya. Gitu. Dia jualan dari jam 4 atau jam 5 sore udah standby di sana, jam 11 dia pulang malam. Jam 11. Dan besok pagi dia Berangkat sekolah. Ya. Dan lebih dahsyatnya lagi Mas Jawir, ya. Pada saat pagi dia pun bilang sama ibunya, "Bu, jangan lupa siapkan risol." Buat dia jualan di sekolah. Masya Allah. Bawa Tupperware 30 risol. Ya ampun. Ternyata anak ini sudah terdidik dari SD. Dari SD. Dari SD dan SMA dia berjualan di jam istirahat. Dari SD. Jadi kalau untuk berjualan dia nggak malu lagi. SMP pun juga nggak malu Ya. berjualan. Tidak malu lagi dia berjualan itu. Ya, apa namanya? Tupperware-nya itu masuk di laci. Laci. Oh, anjir. Kalau sekolah di depan dibuka. Tidak malu dia jualan. Jualan. Habis setor ke orang tuanya Anjir. untuk penyembuhan ibunya. Masya Allah. Sedangkan anak kandungnya Yang SMA malah nggak nggak peduli dengan kondisi ibunya. kondisi ekonomi Itulah. ibunya. Ya, akhirnya setelah saya mengetahui background aslinya, mengetahui seluk beluknya, dan dia tidak menanyakan ibunya siapa. Oh, Yang dia tahu ibunya ini sudah.
Dan akhirnya saya Rogo Sukmo. Setelah 1 bulan dia mencoba like, comment, dan share, sampai dibilangin oleh kakaknya, ngapain sih berisik tau nggak? Share terus kayak gitu tiap hari lagi. Nggak peduli kayak gitu ya. Nggak peduli. Yang share sesama teman itu loh, teman sekolahnya. Teman sekolah. Nggak peduli buat apa? Biar pencerahan buat kita semuanya. Percaya kayak gitu musyrik, biarinlah. Karena dia mengambil hikmah dari itu. Hikmahnya ya Leo, ya Allah. Dewasa banget pemikiran. Akhirnya, pas saya Rogo Sukmo itu tadi, dia sedang memikul ibunya. Badannya kecil, memikul ibunya naik ke puncak. Di situ orang bilang ada tabib. Ada tabib ke sana. Dan ibunya janganlah, nggak apa-apalah. Itu tinggi tanjakannya, itu terlalu tinggi, nggak usah, nggak apa-apa. Atau kalau nggak tabib itu terus nggak bisa bu, kita harus ke sana. Ya udah ibu pikul. Kalau misalnya aku capek, saya istirahat. Oh ya udah. Kalau nggak suruh kakakmu, ya, kakak nggak bakal mau. Akhirnya dia pikul, dia kuatkan kakinya. Ya, naik ke atas, dipikul ibunya. Dan saya sebelah. Ayo, sedikit lagi. Oh iya, Kimacan. Naik lagi. Ini kakinya udah gemeter. Naik lagi. Dikit lagi. Akhirnya ditahan. Sampailah ke tabib tersebut. Masya Allah. Sampai ke tabib tersebut, ibunya nggak bisa ngomong. Ya. Bilang, tabib minta tolong kaki ibu supaya sembuh, biar tidak jadi diamputasi. Dilihat sudah biru. Sudah biru kakinya ya. Dan wah ini harus dipotong. Tidak ada pilihan lagi. Dokter bilang seperti apa, itu harus dipotong juga. Itu ya kalau kayak gitu saya turun lagi kalau begitu, karena harapan terbesar saya kaki ibu nggak dipotong. Dan saya nunggu di depan. Sudah selesai. Akhirnya mau dipotong, Kimacan. Oh iya. Turunlah di tangga itu, dudukkan ibumu di situ. Dan setelah dudukkan ibunya di situ, bisa saya bantu untuk menghilangkan memar ini. Oh bisa Kimacan. Ya, oke, saya pegang. Permisi ibu. Saya tarik, teriak ibu. Tarik. Saya urut 3 kali. Dan ujungnya mulai bagian jempol dan jari-jarinya tuh biru. Tiup oleh anak itu. Ibu udah nggak biru lagi bu. Coba diriin. Nah, diriin, ibunya bisa berdiri. Dan bisa berdiri, bilang terima kasih Allah, terima kasih Allah. Dan karena kegirakannya dia, jatuhlah dia di kursi sofa dia tidur. Prok, aduh. Langsung lari ke tempat ibunya. Ternyata masih. Dan dilihat kenapa? Nggak apa-apa bu. Tadi mimpi. Tidur lagi dia. Dan akhirnya pas dia antara tidur dan tidak, saya bisikkan, tidurlah, istirahatlah. Kalau itu udah jalannya Tuhan, akan dipermudah semuanya. Berjualanlah, terus berjualan. Sehingga uang itu bisa mengobatin ibu. Dan akhirnya antara mendengar dan tertidur jadi satu. Dan mulai pas besoknya bilang bu, tambahin coba 40 bu. Nah dibawa 40, tapi harus bawa 2 Tupperware. Gak apa-apa bu, coba dulu. Dan akhirnya sudah bawa seperti biasa pagi ya. Habis sampai siang habis. Dan ternyata ada salah satu ibu murid, wali murid melihat, itu jual apa nak? Risol bu. Oh ya udah pesen deh untuk besok pas arisan. Pesan. Dan dari mulut ke mulut gitu. Itu akan ada orderan. Masya Allah. Ya, dan pas sore seperti biasa berjualan lagi, ibunya udah siapin jagung-jagungnya buat kompornya. Berjualan ke atas. Dari jam 6 sampai jam 8 gerimis. Gerimis, dia punya payung satu dan dia berteduh di tempat lain sambil main handphone. Ternyata ada orang yang melihatnya dari jauh. Seorang anak kecil
berjualan sambil nunggu pembeli dengan gerimis-gerimis sambil lihat handphone, tawa ketik datangin. Dek jual apa? Jual jagung Pak. Ramah sekali. Dia ramah, murah senyum, ramah sekali. Itulah poinnya. Dan jujur. Jujur Allah, masya Allah. Enak nggak jagungnya? Wah, silakan Bapak coba dulu Pak. Bapak lihat nih Pak. Nih, masih muda dan segar. Bagus sekali marketingnya karena dari kecil bisa berjualan. Oh benar nih, saya coba ya. Kalau nggak enak, berarti saya nggak beli ya. Iya nggak apa-apa Pak. Dia makan, manis ternyata. Saya pesan berapa satu? 5.000 Pak. Oh iya, udah lama kerja jualan ini. Udah lama Pak. Dari SMP kelas 1. Buat apa uangnya? Buat ibu. Loh, emang ibunya kenapa? Sakit Pak. Loh, sakit apa? Gula darah Pak. Mau diamputasi. Oh iya, anak keberapa? Anak kedua dari 3 saudara. Tapi saya anak angkat Pak. Tidak semua orang loh ya bisa di posisi itu. Saya anak angkat Pak. Dan saya dari kecil sudah bisa berjualan. Oh iya. Terus kakak sama adikmu di rumah? Oh tidak membantu? Oh enggak Pak. Oh iya. Kalau saya borong semuanya gimana? Berapa duit? Hah? Berapa ya Pak? Saya nggak tahu kalau misal sebanyak ini. Bisa saya hitung satu-satu dulu Pak? Oh ya udah hitung. Pak sekian Pak. Benar Bapak mau borong, bukan karena Bapak kasihan dengan saya kan Pak? Enggak kok, enggak. Dari situ, awal dari situ. Seperti biasa ya, orang-orang baik mengupload. Setelah dia upload, dia bilang, kalau mau bantu jangan jauh-jauh dengan orang-orang di luar sana. Di sini, di bawah masjid apa itu? Di bawah masjid Puncak. Iya, datang sini. Anak-anak kecil berumur 13 tahun. Datang ke sini ya. Dari situ Tuhan membuka yang nggak pernah FYP TikToknya. FYP ini orang ingin membantu. Biasanya jam 11 semenjak itu FYP jam 8 jam 9 udah pulang. Dan bahkan dia dapat uang lebih buat itu. Kenapa ya? Dan akhirnya saya rogoh semua lagi. Itu berkat pengabdianmu kepada orang tua dan pengabdianmu kepada kakak dan adikmu yang malas-malas itu. Kamu tidak pernah memberontak di situ. Nah, dari situlah ya Virgo, buat motivasimu dan buat cerita-cerita kepada teman-temanmu. Ya, orang yang bisa mencari rezeki itu tidak hanya lulus SMA kok. Buktinya kamu SMP sudah bisa mencari rezeki. Dan insya Allah ibumu dengan rempah minyak yang saya berikan padamu buat itu menjadi rempah. Setelah bisa mengobatin ibumu, buat itu sebagai produk, jual. Ingat, foto video pertama sampai video penyembuhan untuk mengobatin diabetes. Ya, simpan resep itu. Karena itu media terakhir saya yang 28, tapi kau sudah mendapatkannya. Itu ya Ki ya, Masya Allah. Ya Allah Le. Allah. Tunjukkan sama ibumu ya video ini. Beruntung sekali ya ibu mendapatkan anak angkat yang menyayangi melebihi seperti anak sendiri. Buat dari apa yang kau tanam, rasa sayang yang mungkin kau menyayangi anak angkat itu seperti anakmu sendiri, akhirnya kau menanam kebaikan gitu ya Ki ya, yang dimana dia mau berkorban untukmu.
Tuhan Maha Kaya, Maha segala-galanya ya. Semoga Ibu nanti dengan resep rempah minyak yang diberikan dari Kimacan tidak hanya bisa untuk kesembuhan, tapi juga bisa mengangkat derajat dan bisa menjadi pengusaha minyak terkenal. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kau jadi anak yang sombong. Tetap berbaktilah, tetaplah menjadi anak yang baik. Jangan lupa untuk doa-doa dan ibadah ya Le. Ya, karena itu media saya yang terakhir yang ke-28. Saya sudah punya media 16 media. Saya pernah bilang kepada saudara-saudara di luar sana yang khawatir masih 28 media. Nah, 28 itu salah satunya yaitu tadi minyak yang bisa mengobatin penyakit diabetes sebenarnya. Luka-luka basah ya yang selalu membusuk ya. Diolesin minyak itu luka-lukanya akan cepat kering dan memar-memar dari luka tersebut cepat juga menghilang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dari minyak tersebut nanti saya minta hanya video-video buat disimpan pribadi sana. Buat apa namanya? Memberitahu cara pakainya. Diolesin tiap hari dan sampai kesembuhan. Jadi nggak perlu lagi pakai lilit-lilitan perban. Dililit-lilitin perban tuh busuk. Dan itu dioles-olesin, jadi si lalat segala macam itu belatung nggak mau hinggap gigi ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Le ya. Masya Allah. Nanti setelah ini Mas Camin mengikat Kimacan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akan naik daun di puncak kesuksesan di bulan Agustus 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan naik daun di puncak kesuksesannya di bulan Agustus di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Agustus di tahun 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa. Karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya. Yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama Rose Quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya.
Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir? Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan Infus Bio Kristal ini. Karena orang-orang di luar sana sedang ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristal. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air bergunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan Infus Bio Kristal Spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura. ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. Kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Rek. Wajib dan harus berdoa ya, Rek. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Rek. Ya. Paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada bepom-bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan media spiritual tidak ada bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos bepom itu. Udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari menjangan, yang mana
Minyak ari-ari menjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, ya. Sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri, sirik, dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan naik daun ke puncak kesuksesannya di bulan Agustus ini. Wow. Di sini ada kartu oracle saya, bulan purnama, artinya penyelesaian. Penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ini dikhususkan untuk zodiak-zodiak yang bekerja, ya. Bekerja, berusaha, merintis, ya, yang sedang merintis saat ini, yang sedang mulai melakukan usaha. Pokoknya zodiak yang bekerja, tidak termasuk dengan zodiak yang tim rebahan, ya, zodiak yang merintis, ya, bukan pewaris. Jadi zodiak ini bekerja, berusaha, banting tulang, akhirnya mereka bisa naik ke puncak kesuksesan di bulan Agustus. Kita lihat di sini ada bulan purnama yang artinya 5. Ya, saya pastikan 5 zodiak ini akan bangkit dari puncak kesuksesannya. Naik daun mereka. Apa yang dikerjakan mereka akan menjadi sukses. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ki Macan melihat ada 5 zodiak. Zodiak sing apa? Ya sing berusaha, berjuang, merintis, ngono, bekerja keras. Ora sing males-malesan. Ya. Kita lihat zodiak apa saja. Aquarius. Sagittarius nomor kali. Libra guys, kurang 2. Aries yang terakhir.
Capricorn. Capricorn. Iya, 5 zodiak ini ya akan mulai naik, ya, naik daun ke puncak suksesnya. Nah, itu tadi ya, orang-orang ini yang orang-orang yang bekerja, ya, tidak leyeh-leyeh. Akhirnya pekerjaannya bisa membuatnya dia naik puncak kesuksesan. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana alam semesta dan Tuhan mengantarkannya ke puncak sukses. Ya, untuk kalian yang bekerja freelance, ya, mulai banyak orang percaya dengan jasa-jasamu. Alhamdulillah. Orang mulai mempromosikan dari mulut ke mulut. Kalau jasa yang kau berikan itu berkualitas, sehingga di bulan Agustus nanti akan banyak job borongan, ya, tender yang kalian menangkan, dan juga banyak orderan-orderan yang kamu dapatkan melalui pesan WhatsApp. Gitu ya Ki. Ya ini kalau kalian bekerjanya dari hati memberikan yang terbaik walaupun freelance, akhirnya apa, mulut ke mulut. Betul. Ya, Ki. Kenapa balik? Ya, raja, seorang raja yang duduk di singgasananya. Artinya untuk kalian yang mempunyai usaha, baik kalian merintis saat ini atau yang sudah berjalan saat ini, ya, inilah waktunya di bulan Agustus kalian kejar impian dengan apa? Bekerja, ya. Kalau mulai sepi, coba dirubah denah. Kalau mulai sepi, coba dibuat promo. Kalau mulai sepi, ayo coba dibuat paket. Dari situlah, dengan kalian melakukan metode-metode seperti itu, kalian akan naik ke puncak yang akhirnya kalian bisa sukses di bulan Agustus. Alhamdulillah. Ngoten yang wirausaha ya, promo-promo, paket-paket, pokoknya pinter kalian mencari peluang untuk marketing, bukannya malah lari ke pesugihan. Ya. Iya. Generasi ini dikhususkan untuk kalian yang bekerja di suatu tempat, ya. Ini akan ada orang kepercayaan. Ingat ya, kamu akan diutus menjadi orang kepercayaan. Tapi ingat, orang kepercayaan itu kuncinya nomor 1, jujur. Ya, jangan ada kebohongan, karena orang sudah percaya dengan kalian, yaitu dijaga nama baik kalian. Jangan masalah uang sedikit kalian tidak jujur. Betul. Ya, disinilah Tuhan dan alam semesta mengetes kejujuranmu. Ya, kalau kalian bisa bekerja dengan baik dan jujur, orang kepercayaan seperti kamu akan diangkat di situ. Dan dari situlah kamu bisa naik daun ke puncak sukses. Tuh dengerin ya, jangan khilaf dengan uang kalau udah jadi orang kepercayaan. Kalau sudah benar-benar dipercaya, jangan sampai kamu mendengar bisikan negatif, buat apa aku memperkaya orang ini. Jangan seperti itu, jaga kejujuran. Dari situ lihat, Tuhan akan melihat kamu bertanggung jawab tidak, ya, karena dari situ akan menuju puncak kesukses. Kamu tidak tahu, siapa tahu nanti ternyata bisa satu perusahaan dapat untukmu. Jadi apabila kamu diutus menjadi orang kepercayaan dari owner, ya, yang bekerja suatu tempat nih, ya, kalian sudah tahu value yang nilai. Omset yang masuk per bulan berapa, untuk operasional berapa, untuk gaji berapa, segala macam kamu tahu ini. Pendapatan penghasilan bersih berapa. Wah, untung ternyata owner saya, ya. Jangan kayak gitu. Betul. Ya, porsi beda-beda. Belum tentu kamu membuka usaha, kamu mendapatkan value seperti itu. Betul. Ya, itulah rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Nah, pada saat kamu dijadikan orang kepercayaan, kamu pun diberikan uang lebih di situ, bukan hanya jabatan. Betul. Ya, jangan dihitung rezeki orang lain. Biarkan rezekimu sebatas ini, asalkan kamu ikhlas, tulus jalan pekerjaan, saya yakin akan ada tambah dari bosmu nanti. Betul, nilai-nilai lebih. Tapi kalau kamu iri sirik dengki dengan pendapatan orang-orang di luar sana, saya tidak menjamin kalau misalnya kepercayaan itu akan menjadi karyawan biasa lagi. Betul. Ya, wis ra usah ngikut-ngikutin yang tidak baik. Lanjut, Ki. Ya. Nah, untuk yang belum mendapatkan pekerjaan pun ada titik terang di sini. Di sini seorang wanita yang menerbangkan burung elangnya, artinya semangatnya, ya. Walaupun 5 zodiak ini tidak mendapatkan pekerjaan, ya, mereka bisa memutar otak untuk berjualan online, untuk membantu temannya, untuk
jual beli tanah, properti segala macam, dan akhirnya mereka bisa tahu peluang yang mana akan mereka ambil. Dari situ mereka mendapatkan mulai naik puncak kesuksesannya. Gitu ya Ki ya. Orangnya nggak gengsian, ringan tangan, ngoten ya Ki ya. Akhirnya bisa menemukan, oh kayaknya peluang saya adalah sales jualan properti. Nah, betul. Atau ternyata peluang saya jualan online. Nah, itu tadi. Kenapa malah Ki? Nah, aktivasi ya. Ini untuk kalian yang mempunyai pacar yang kaya raya. Ya, mempunyai pacar yang kaya raya, jangan misalnya seperti ini. Ya, mumpung kalian punya pacar kaya raya, ayo keluarkan hobi kalian. Jangan hobinya menghabiskan saja. Betul. Kalau kalian punya ilmu menghabiskan uang, tapi kalian harus mempunyai ilmu mendapatkan uang. Ya. Kalau kalian mempunyai pacar yang kaya raya, misalnya ya, nah sedangkan kalian tidak punya modal, ya udah pinjam dulu, betul, dicicil, ya, biar si pacarmu ini tidak hanya memandang kamu meminta saja, tapi kamu bisa mengelola uang, betul, seperti itu. Dari situ kalian bisa naik daun. Betul sekali. Mumpung dapat pacar yang kaya, sekalian kamu bisa minta mentor juga ya Ki ya, karena dia pasti punya pengalaman yang bagus. Betul. Ya, ini yang terakhir untuk ibu rumah tangga, untuk siapapun. Ya, intinya satu dari 5 zodiak ini. Kalian ada kemauan, niat, dan bekerja keras, banyak dan besar kemungkinan untuk kalian bisa naik ke puncak sukses di bulan Agustus ini. Ya, jadi saya sarankan untuk kalian di luar sana, ayo bergerak di awal bulan Agustus ini. Akan banyak peluang dan ternyata kalian akan tahu, oh ini ternyata rezeki saya. Oh ini ternyata rezeki saya. Nah ini tadi yang bekerja keras, ayo bergerak untuk mencari rezeki. Rezeki itu dicari, diperjuangkan dengan cara yang baik ya. Nah, harus dicari lah rezeki. Tuhan itu mengingat kita itu untuk bekerja, berusaha ya. Dari situlah akan mendapatkan rezeki ya. Ingat, semut aja dia akan dapat rezeki kalau dia keluar dari sarangnya ya. Nah, jangan mau kalau kalian digelapkan pikiran kalian dengan aliran si sekte yang datang ke perkumpulannya pulang di amplopi, datang ke perkumpulannya pulang di amplopi. Kalau kalian sekali menerima seperti itu, yang akan menjadikan kalian jiwa pemalas dan akhirnya apa? Muncul rasa tidak enakan. Akhirnya apa? Otak kalian mudah di brainwash, dicuci dengan pikiran-pikiran yang negatif, dicuci dengan kalimat-kalimat yang menyesatkan. Wah, kamu agamamu apa? Agamamu saya A, kamu agamanya saya B, kamu agama saya C, kamu agama D. Wah, di aliran ini semua agama menjadi satu, tenang saja. Ada loh yang seperti itu. Nah, semua juga kasih sayang, ayo saling sayang dan menyayangi satu sama lain. Akhirnya apa? Orgy party. Banyak yang seperti itu. Itu bisikan setan untuk menyesatkan. Kalau tidak, kalian akan didoktrin dengan hal-hal yang negatif. Kemudian kamu dibuat ketergantungan. Akhirnya apa? Uang yang kamu dapatkan dari hal yang seperti itu, coba kau buatkan usaha, nggak bakalan bisa jalan usahamu. Karena apa? Karena kamu mendapatkannya dengan tidak berjuang. Kamu tidak melibatkan nama Tuhan di sana. Ya, libatkanlah nama Tuhan di setiap doamu, di setiap usahamu, di setiap pekerjaanmu. Nikmati. Dan kita harus bekerja keras. Kalau kita bekerja keras, ya kita akan mendapatkan rasa yang nikmat karena Tuhan menyisipkan poin-poin positif di perjuangan kita. Ya, betul. Keras mbak ya. Mater Mbak. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib, ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor. Ya. Ini garam laut merah. Ya. Dan satu lagi. Ya. Yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi.
ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol banyu mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong, ya, dan mengganti nama menjadi banyu mustika aura wajah. Ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal, ya, dan kain putih masih ada di dalam sini. Tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai banyu mustika aura wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya, ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar, ya, akan kencang, ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai banyu mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya, dan kali ini tanpa label, ya, karena keinginan dari banyu mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan banyu mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini banyu mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek ya, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi banyu mustika berevolusi yang terbaru, banyu mustika aura wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari banyu mustika apabila banyu mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis, kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu Piring ya, kecil. Ki ya, atau piring kecil, dimana jika sudah habis batu kristal ini sampai taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru, itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu banyu mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan. Ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan jurid-jurid yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, jurid-jurid pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot. Energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Ngoten Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik, ini Ki Macan tadi melihat ada 5 zodiak ya Rek ya, naik ke puncak kesuksesan di bulan Agustus 2024. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat karakter positif mengelilingi 5 zodiak ini. Kenapa mereka akan naik ke puncak suksesnya di bulan Agustus? Relaksasi. Yang mana ada 3 karakter mengelilinginya. Yang pertama, mereka mempunyai karakter bijaksana. Ya. Yang kedua, bersyukur. Dan yang ketiga, ini jarang sekali, jujur.
bijaksana, bersyukur, dan juga jujur. Jadilah manusia yang langka, manusia yang jujur. Oke, yo, jangan mau kalah sama si adik 13 tahun tadi, si Virgo, yang dididik dengan mempunyai nilai-nilai empati yang sangat bagus, yang bisa bertanggung jawab walaupun dia tahu dia anak angkat, tapi dia menyayangi ibu angkatnya. Dari kelas 3 SD dia berjualan dan dia tidak disuruh dan minta sendiri. Minta sendiri tuh, mempunyai pemikirannya sedemikian ya Ki ya. Dewasa itu tidak ditentukan dari umur. Iya. Ya Ki ya. Waduh, Masya Allah, anak yang hebat pasti nanti kedepannya akan menjadi pribadi yang hebat, orang yang hebat, karena Tuhan sudah menggembleng dari kecil kamu bisa bertanggung jawab. Iya. Ngaten ya Ki ya. Waduh, suatu saat semoga bisa bertemu sama Mas Jawir dan Ki Amin. Macan ya. Terima kasih banyak Ki ya. Apa kowe si sekte kowe nggak malu sama anak yang kecil 13 tahun ya? Kamu ngapain itu ya? Kamu udah tua ya kan, terus kemudian udah punya istri, anak-anak kecilmu kamu didik dengan cara yang tidak benar, datang ke tempat itu untuk dapat amplopan. Karena males. Malas. Ya kan? Gampang. Ya Ki ya. Dan lebih parahnya lagi, yang ngasih amplopan itu ngaku-ngaku itu duitnya. Itu bukan duitmu ya. Jangan ngaku-ngaku kowe Bu ya. Itu duitnya gelontorannya si satanik itu ya. Kamu nggak bakalan bisa berbohong di depannya pintu misteri ya. Terus suruh itu ante-antemu, kru-krumu untuk mencari tahu pintu misteri ya. Kemarin Ki Macan bilang jangan coba-coba cari tanggal lahirnya Mas Jawir sama Ki Macan ya. Apa rumah megahmu? Coba kau tanya pada dirimu dan hati nuranimu ya. Pada suatu momen ya, kamu pasti akan merasa galau kan ya. Kamu dilulukan sama pengikut-pengikutmu, tapi di saat kamu tidur kamu tidak bisa mendapatkan kenyamanan. Iya. Ada suatu momen ketakutan kan ya. Kalau awal dapatnya aja nggak bener ya, yang pasti nanti nggak akan membawa kedamaian. Iya. Semakin kamu berjuang berusaha untuk merekrut akan semakin berat bebanmu dan rasa. Betul. Yang dimana kamu ada uang tapi kamu nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu akan pura-pura palsu walaupun dengan kata tutur katamu yang kau pikir lemah lembut ya. Mas Jawir nggak iso lemah lembut. Mas Jawir dia kayak gini ki A B B C C ya. Kamu menutupi dengan kelembutanmu, tapi setelah itu kamu akan merasa hampa, takut sebenarnya. Kasian deh lo. Makanya topato sebelum terlambat. Mas Jawir selalu bilang, lebih baik mati atas nama Tuhan yang Maha Esa daripada mati mengikuti si iblis. Karena iblis bukan penyelamat sayang. Jangan mau dibohongin, katanya si Lucifer penyelamat. Penyelamat apa? Nggak ada yang menyelamat. Si iblis, setan itu ditendang dari surga karena kesombongannya. Nggak mungkin dia akan jadi penyelamat. Nah, ngoten Niki ya. Terima kasih banyak Niki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem pun penonton pintu misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan bisa dilihat nanti di akhir videonya pintu misteri. Untuk nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk di toko online itu ada di Shopee dan juga di TikTok, carian nama tokonya pintu misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Ngoten ge. Kalau begitu jangan lupa ya Rek yo, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus mendoakan selalu untuk negara tercinta kita, tanah air Indonesia, Ibu Pertiwi Indonesia Raya, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya pintu misteri. Iya. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Bersabar, bersyukur, dan juga ikhlas. Kunci dari kebahagiaan. Kunci dari kebahagiaan. Mas Jawir jadi ingat Ki Macan pernah juga bilang ya, bersyukurlah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Betul.
Ngoten Betul. iki ya. Kula rek dengerin ya. Matur nembah nuwun iki. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Cimacon. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.